Halo guys. Tes. Tes. Di setel aja lampunya daripada kita. Halo guys. Jadi hari ini kita ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi kita nggak hanya sedikit satu orang, tapi kita bertiga. Ada Kak Rivaldo di sini. Kebalik, teman, kebalik ya. Oke. Kenapa kita jadi ngelawak ya di sini ya? Malah Kita kan gitu. bukan untuk mau ngelawak di sini ya. Iki ya rasai mimbar ya. Oh, ada yang sombong. Kurang mana? Oh, kurang kiri. Wah, apa? Kita kurang apa? Cari muka? Oh, bukan. Bukan ya. Ya boleh di stop, boleh di stop. Oke. Jadi hari ini kita mau ngapain, Ben? Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini udah masuk dari kita ini, jadi gini ceritanya. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman, aku ini memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Cie, sombong. Mungkin dari. Oh ya, kalau gitu kenalkan diri harus nama, usia, kemudian kesibukan dan yang terakhir status. Oh, status lah. Wes salah, status. Ya wis, bagi teman-teman di sini yang mungkin nggak kenal aku atau yang di Zoom juga nggak kenal aku, perkenalkan nama aku Benaya. Biasanya di belakang-belakang yang foto-foto gitu. Cie, sombong. Sekarang aku di sini. Oke, terus apa lagi? Status. Oh, kesibukan. Kesibukanku sekarang aku lagi sibuk kuliah. Oh. Terus umur 20 tahun, statusku ya masih available. Ada yang ditaksir ya tapi? Enggak, belum. Oh, belum. Katanya anak impactors. Oh, sorry. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Jadi kita ya ngobrol santai dan karena kita ini adalah final week-nya kita ada di ruangan ini dan juga karena teman bicara, jadi kita mau bikin sesuatu yang memorable. Oke. Ini minggu terakhir guys kita di ruangan ini. Alay. Oh enggak ya. Lanjut. Loh, kan minggu depan kita ada di ruangan yang baru ya kan. Jadi kan Di mana tuh? gimana tuh? Okay. Gimana tuh? Oke, kita daripada panjang lebar, aku akan mempertanyakan sesuatu. Ini ada yang curhat sama aku. Gimana? Jadi nanti Benaya akan menjawab, aku juga akan jawab ya. Kita sama-sama akan kayak ini loh, jawab pertanyaan netizen gitu. Boleh. Yang bijak. Netizen mulut pedas. Oke, bermulut pedas. Oke. Ini cukup menyakitkan sih pertanyaannya. Jadi gini. Kak,
Aku dulu pernah punya bestie. Wes. Nah, aku baru tahu kalua. Kok kalau? Typo. Sorry. Gugup, Typo. biasa. Ya. Oke. Gugup. Ternyata dia sering gosipin aku. Waduh, ini fake friend ini. Wis, metu wis. Oke, dia gosipin aku. Nah, aku mulai jauhin dia. Wah, ini melankolis ini, pakai perasaan ya kan? Supaya dengan tujuan buat dia sadar akan kesalahannya. Waduh. Wah, Tapi kok dia malah gak sadar diri kalau dia salah ya? gak sadar diri. Wah, ini pertanyaan terakhirnya kurang ajar nih. Gak sadar diri. Itu pingsan, Oh, bukan pingsan, ya? Bukan itu. Itu pingsan. Bisa. Ini ketawa apa kagak gua nggak tahu yang di Zoom ya. Semoga kalian ketawa. Oke. Kalau nggak lucu ya ketawain aja ya. Oke. Nah, terus habis itu kok bisa ya Tuhan ciptakan orang kayak gitu? Waduh, wes. Kepahitan, Ben, wes. Kok Gak bisa tahu ya ya. orang nanya iki ya? Iya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa Tuhan menciptakan orang kayak gitu? Kok bisa ya? Sekarang kok bisa Tuhan menciptakan kamu juga? Beda off topic Mas. Oh, beda off topic. Off topic, Sorry. Off topic itu. Jadi Gak ada di briefing. oh, nggak ada di briefing. Itu off topic. Nggak ada di ini apa namanya? Sketsa kita. Nggak ada. Oke. Jadi gimana, Ben? Ada orang yang punya bestie, habis itu dia melakukan sesuatu ngerasani dirinya dia ini sakit hati, terus habis itu malah menjauhi temannya itu, ya kan? Habis menjauhi berharap dia sadar, gak sadar. Oh, Itu gak sadar diri pingsan. Oh iya, sorry. Udah lewat, jokesnya udah lewat. Jokesnya udah lewat. Kita lanjut aja. Ya. Jadi gimana? Ya udah, gini, aku mau langsung jawab aja ya. Aku mau buka dengan suatu statement. Apa tuh? Silakan next. Nah, kita bisa memberikan pengaruh kalau ada sebuah relasi di sana. Weh, Apa sedap. ya maksudnya? Sedap. Apa itu maksudnya? Nah, seringkali kita itu cuma berharap orang itu berubah tanpa mau mendekati gitu. Ngerti nggak teman-teman? Misalnya kayak, wah, kita di sini cuma kayak bisa, wah, orang itu kenapa ya? Cuma bisa ngomong itu dari belakang. Orang ini kayak gini-gini, tanpa kita mau mendekati gitu loh. Kayak, wah, orang ini sumpah kayak pip ngono. Ngerti gak? Orang sensor. Sorry ya. Misalnya kayak gini. Coffee J ini pip gitu. Tapi kita nggak mau mendekati Coffee J. Kayak berharap dia berubah gitu loh. Kayak, Oh, maksudnya aku itu mangkel no. iya. Oke. Coffee J ini mangkel no, Cak. Kayak biasa tak jauh ya wis. Gilani. Gilani. Tanpa kita itu kayak mau mendekati Coffee J, kayak berusaha membuat Coffee J berubah gitu. Nah, seringkali orang itu mikir kayak gitu. Nah, kita cuma berharap orang itu bisa berubah dengan sendirinya tanpa kita bisa mendekat tanpa kita bisa membangun relasi sama dia. Membangun relasi dengan orang tersebut. Loh, Kak, tapi kan aku sering lihat orang-orang di Instagram gitu kayak motivational speaker gitu kan secara nggak langsung dia kan bisa mengubah hidup kita tanpa ada relasi gitu. Wah, benar nggak sih? Iya, benar. Relate banget gitu ya. Motivational speaker gitu, Ya. ngomong ABC, VJ Daniel ngomong apa, Mario Teguh gitu kan ya. Berharap ada perubahan gitu kan. Cek dah. Iya, oke, sorry. Ngomong ABCD, kita jadi kayak wah gila, bener nih orang bener inspiratif banget. Nah lanjut. Nah itu bedanya inspirasi dan impartasi. Orang itu menginspirasi itu hanya mempengaruhi pemikiran kita dari jauh tanpa ada relasi. Itu namanya inspirasi. Hanya mempengaruhi pemikiran dan kebanyakan berakhir sebagai pengetahuan tanpa transformasi. Nah, orang yang menginspirasi kita itu nggak berlangsung lama. Ya aku ngomong sekitar 1-2 bulan ya. Kamu cuma bisa terinspirasi sama orang itu. Ya 1-2 bulan lah. Wah, orang ini keren sih. Terus bulan kemudian apa ya? Minggu lalu dia ngomong apa ya? Kok lali ya? Wah, cuma bisa kayak gitu. Nah, bedanya apa sama impartasi? Impartasi itu ada bimbingan dan mengubahkan hati karena tujuannya itu terjadi perubahan total. Nah, impartasi itu terdapat relasi dalam itu. Ngerti nggak bedanya? Ngerti nggak sekarang? Nah. Oke. Kalau gitu impartasi itu kayak aku sama kamu gitu. Sudah, belum. Oh, belum. Oke, belum. Ya. Gampangannya itu impartasi, gampangannya gini ya, kayak tahu dan kenal. Kalian semua tahu Cristiano Ronaldo kan? Tahu dong? Banyak piala, ganteng, tinggi, pemain bola, ngeri. Ronaldo. Jorok. Jorok ya. Nah, kan gue juga fans Ronaldo. Kalian semua tahu Cristiano Ronaldo tuh. Tapi apakah dia terlibat langsung dalam hidupmu? Enggak. Jadi dia cuma menginspirasi. Jadi dia cuma menginspirasi kita semua aja. Dia itu memberikan kayak ya apa ya?
wah Cristiano Ronaldo orangnya kayak gini, dia sangat menginspirasi hidupku, wah aku mau jadi kayak dia. 1-2 bulan kemudian, sih aku mau ngapain ya, Cristiano Ronaldo ngapain ya, aduh sih. Nah gitu, kita terkadang itu kayak melihat orang itu kayak banyak menginspirasi gitu, tapi kayak nggak banyak orang yang dapat mengimpartasikan hidupnya dalam kita gitu. Oh, that's good. Nah, gini, aku ada satu cerita gini. Dulu itu ada anak yang cerita ke aku gini. Dia itu kayak males gitu ke gereja. Ngomong, buat apa ya ke gereja ya? Kayak percuma gitu loh ke gereja. Kayak apa yang diambil dari gereja itu? Esensinya apa kamu pergi ke gereja? Kamu itu cuman dengerin khotbah, pulang, wis entek. Enggak tahu apa yang diambil dari khotbahnya gitu. Terus dia ngomong ke aku udah kayak wis aku tak skip gereja 5-6 bulan gitu gak mau gereja aku. Percuma rasanya enggak dapat apa-apa aku. Nah, suatu kali anak ini di approach sama salah satu leadernya gereja ini. Pertama leadernya ngajak biasa-biasa aja kayak wis ayo sini kita nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Terus pertama itu kayak diajak makan-makan. Itu pasti Kak Firman ya di situ ya. Aku belum ngomong nama. Oh, belum nama. Tolong ya? Sorry. Tolong ya, masih cerita. Yeah. Pertama diajak nongkrong. Pertama sederhana aja ya, kita nongkrong aja, ngobrol-ngobrol. Kamu sukanya kayak apa? Kamu gini. Terus kamu ngapain aja akhir-akhir ini? Mau aku bantu ini kah? Mau aku bantu itu kah? Nah, dia approach pelan-pelan, slowly, but surely. Oke. Nah, si anak ini ngomong, wah, gimana ya? Kok aneh gini ya? Apa ya motifnya dia ini approach aku kayak ini diam-diam? Modus mungkin, PDKT. Ini lawan jenis atau sesama jenis? Sama. Oh sama ya, nggak mungkin modus ya kalau gitu ya. Oke. Lanjut. VJ kan beda. Oh iya. Oke, nah lanjut ya. Terus apa? Anak ini pelan-pelan kayak ngomong ini. Kenapa ya? Kayak dia tuh ngapain ya sampai segininya demi aku tok gitu. Kayak apa yang dia lihat dari aku gitu kok sampai segininya gitu. Oke. Terus lama-lama dia kayak cerita, dia kayak wah kayak merasa nyaman gitu loh sama kayak kayak leadernya di gereja ini, kayak nyaman dan apa sampai mana ya? Aku lupa cerita ya apa. Sampai nyaman, nyaman dan akhirnya kayak sudah di approach, sudah nyaman terus. Belum. Oh belum. Nah leadernya itu bilang, kau mau nggak terlibat dalam gereja gitu. Nah, akhirnya anak ini kayak berpikir gimana ya, kayak setelah apa yang dia lakukan ke aku semuanya gini, kayak kalau aku nolak pun apa ya, terus dia mikir-mikir lagi kayak yang aku lakukan ini emang buat diriku sendiri, buat orang lain atau buat Tuhan gitu. Dan akhirnya kayak apa setelah di approach pelan-pelan dan anak ini memutuskan buat akhirnya terlibat dalam gereja gitu. Yes, okay. Setelah di approach pelan-pelan. Ben kamu kok jadi nangis? Ini kisahmu tak Ben? Nah, aku mau cerita kayak kontak leader ini mengimpartasikan hidupnya ke anak tersebut, bukan menginspirasi. Okay. Kontak leader ini kayak luar biasa. Apa ya? Kayak apa ya namanya? Impact langsung dalam hidup anak ini, bukan mengimpartasi, hanya itu namanya mengimpartasi. Iya, bukan hanya menginspirasi anak ini tok dari kayak jauh kayak dari wah, kontak leader ini hebat. Enggak, dia itu langsung approach anak ini. Kamu mau nggak aku ajak gini mau nggak gitu. Sekarang anak ini ada di sini. Wah gila. Tisu nangis tuh, aku tidak bisa bikin nangis. Sekarang anak itu ada di sini di depan kalian semua, sedang berusaha menyampaikan Firman. Maksudnya kamu masih tanya siapa? Wah, Kak Firman ini nggak dengerin. Kak Firman kan dengerin. Oke lanjut. Iya. Perlu sabar ulang. Sabar ya anak ya, jangan nangis. Tisu nangis. Nah, oh ya oke lanjut. Sekarang anak ini ada di sini di depan kalian semua dan anak ini bakal berusaha mencoba untuk mengimpartasikan hidupnya ke kalian semua.
Ini kenapa saya yang semangat sendiri ya? Kalian yang di sini jangan siap. Oke. Ya, gitulah. Aku Iya, iya. berusaha untuk mengubah total anak-anakku nanti ke depannya juga. Wes, sedap. Oke, bagi yang nggak tahu, kalian yang barusan datang di sini, kita ini sedang membahas teman bicara dan ada ayat di sini. Ya kan mungkin ada yang baru kan di Zoom kan. Oh ya, mungkin ada yang Nah, baru. kita ini bacaannya dari Lukas 19. Nah, aku mulai dari awal aja, kita baca dari ayat 1. Oke. Bisa dibuka Lukas 19 ayat 1. Biar tahu dari awal gitu, yang mungkin nggak ngikuti dari awal. Nah, aku bisa Betul. ulangi lagi. Siap. Gitu. Udah dibuka semua? Udah. Mungkin aku bisa bacain aja ya kalian. Ya. Nah. Yes. Mulai dari ayat 1 ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, di sini ntar aku stop dari ayat 1 dulu. Nah, di sini tuh kayak Yesus itu kondisinya kan kayak banyak didengar orang gitu, sudah melakukan mujizat banyak gitu. Kayak banyak orang tahu Yesus toh, banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Yesus. Nah, Ya. banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Yesus, banyak orang tahu Yesus. Nah, dia datang ke kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Excuse. Wis pemungut cukai, ketuae pula. Bayangno dosae. Oke. Buh. Dan ia seorang yang kaya. Kayak Indonesia. Ia berusaha Maksudmu anggota? Oke, lanjut sudah. Oke. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, benar ya? Ya, Tapi betul. ia tidak berhasil karena orang banyak sebab banyaknya pendek. Nah, itu kondisinya Yesus dikerumuni banyak orang. Banyak orang karena orang kan penasaran. Oh, Yesus yang mana? Yesus mana? Yang menginspirasi kita semua itu orang mana? Nah, orang kayak bergerombol gitu, kayak artis. Gerombol. Nah, Zakius ini ini ayat keempat ini. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus minta menumpang di rumah orang berdosa. Bayangin. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakius berdiri dan berkata pada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, di sini aku mau highlight di ayat 5 sama 7. Jadi next. Nah, ini pertama. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di orang berdosa. Nah, orang itu cenderung untuk apa ya? Kayak melihat orang yang berdosa itu ya. Melihat orang yang kayak konotasinya negatif itu, orang itu bersungut-sungut, kayak komplain. Wah, ini orang sampah banget dia. Kayak darah orang itu berubah tapi kerjanya cuma komplain. Sorry kalau aku nyindir. Darah orang itu berubah tapi kerjaannya cuma komplain. Orang masyarakat itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Next. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Next. Nah, itu di highlight menumpang di rumahmu. Yesus itu mendekat ke Zakius. Yesus mengimplantasikan, Yesus membangun relasi dengan Zakius di rumahmu, menjadi teman bicara. Yesus berusaha menjadi teman bicara untuk Zakius. Yesus berusaha untuk membuat Zakius menjadi orang baik. Bukan berusaha, Yesus membuat Zakius menjadi orang lebih baik itu. Dan di ayat 6 itu berkata kalau misalnya Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bayangin, dengan sukacita. Orang yang dicap buruk oleh masyarakat diterima oleh satu orang dengan Yesus, diterima dengan apa adanya oleh Yesus. Pastilah sukacita orang itu. Siapa yang nggak sukacita? Selama hidupnya dicap sebagai pemungut cukai, pemeras uang, diterima dengan apa adanya. Oke, bisa di next. Nah, kita bisa memberikan pengaruh kalau ada relasi di sana. Jangan hanya bersungut-sungut, jangan hanya mengharapkan orang bakal berubah dengan sendirinya. Kalau kamu itu nggak bangun relasi, orang itu nggak bakal berubah. That's good. Kalau ngibah doang nggak akan berubah ya? Nggak bakal berubah. Kamu harus approach orang itu, kamu harus bicarakan dengan baik-baik. Hey, ada masalah apa hari ini?
Kamu bangun relasi, kamu nggak bakal bisa Iya, berharap betul. kok VJ murung gini. Cak lah pemurung. Gak berubah. Freak cak. Gila nih. Gak bakal kok VJ berubah kayak gitu. Kamu harus kayak bangun relasi sama VJ, kamu harus mendatangi VJ. Hari ini ada masalah apa? Ada yang perlu ada yang bisa dibantu enggak? Ada yang bisa dibantu doakan. Ada yang bisa dibantu doakan enggak? Yes. Dompetmu kering tak Kuci, ngasih uang gitu. Aku lapar Ben, aku belum makan. Kamu memungut cukai ya? Kamu meras uangku ya? Oke. Kau berdosa kok VJ. Oke, next. Oke. Thank you Ben. Itu suatu penjelasan yang cukup clear ya. Aku terberkati. Jadi relasi kita bisa memberikan pengaruh kalau ada relasi di sana. Kalau kita nggak punya relasi sama seorang, jangan berharap bahwa orang itu akan berubah. Start dari kita dulu yang harus memberikan relasi, kita yang bangun relasi, baru dari sana kita membangun orang tersebut. Cakep. Oke, ini pertanyaan kedua Ben. Ini rada-rada mirip ya Ben ya. Aku nggak tahu. Tapi ini ada yang ngomong gini, Kak, kenapa ya aku jadi mudah ikutan benci sama orang yang dicap buruk oleh teman-teman? Padahal aku sendiri itu nggak punya relasi sama dia. Dicap buruk. Vampir. Bukan ya, kan. Cap-capanku di sana juga tadi. Jokesnya nggak kena Ben. Iya enggak. Oke, sorry. Wis, jokesnya jelek, wis. Serius. Lanjut lagi. Hai Kak, kenapa? Oke, aku bakal jawab pertanyaan ini. Aku buka dengan statement lagi. Wah, sedap. Udah jadi kayak pendeta ya, keren. Mikir salah. Oke. Dunia mengarahkan kita untuk melihat ada apanya, tetapi Yesus mengarahkan kita untuk melihat apa adanya. Wow. Ya. Nah, Boleh difoto ya guys ya, supaya terkenal di Instagram gitu ya. Oke. Jangan lupa di tag, nggak kelihatan Ben di situ. kelihatan. Di situ nggak Oh kelihatan. iya, kameranya di situ ya. Di situ nggak kelihatan. Iya. Oke. Nah, jadi aku mau jelasin. Nah, kecenderungannya orang kalau ngelihat seseorang itu pasti dilihat dari ada apanya gitu. Ya, Misalnya, betul. kamu lihat Kofi J. Apa ya Kofi J ini ya? Gak ganteng, Gak lemu, ganteng. ireng. Ya. Kau ngatai dirimu sendiri ya? Aku belum loh. Oh, Aku belum, ngomong. ya. Tuh kan aku nggak apa-apa, mengetawakan diri sendiri itu sehat kok. Ya wis lah. Oke. Pokoknya gitu. Kofi J ini apa ya? Kayak kok bisa ya Kofi J jadi kayak gini ya? Kok bisa hidup? Orang berdosa gini bisa ya ngomong di depan ya ternyata ya. Bener. Orang berdosa ini kok bisa ngomong di depan ya? Ngasih kayak kalian kesaksian kok bisa ya Kofi J kayak gini? Padahal di belakang Kofi J mabuk-mabuk enggak ya? Enggak ya, tolong. Kalau mabuk-mabuk tolong ya, Enggak tidak ya. Tidak, tolong. Bisa ya? Padahal Kofi J ini orangnya katanya berandalan. Benar enggak? Betul. Benar ya? Mantan, begundal. Nah, itu kecenderungan orang. Orang itu selalu melihat dengan ada apanya, apa yang di depan matanya kayak wah, orang ini gini. Nggak bakal percaya orang ini bisa kayak mencapai sesuatu yang besar gitu. Wow. Ada apanya. Tapi Tuhan itu melihat kita dengan apa adanya. Tuhan itu melihat kita adanya diri kita sendiri. Tuhan itu melihat kita baik dalam kelemahan kita, baik dalam kekuatan kita. Tuhan itu melihat kita apa adanya. Dan Tuhan itu mau kita untuk melihat orang sesama kita dengan apa adanya juga, jangan dengan ada apanya. Yes. Next di ayat 7 lagi. Di ayat 7 lagi. Nah, tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, masyarakat itu melihat Zakius sebagai orang berdosa yang tadi aku sudah sebutin. Orang berdosa. Zakius adalah pemungut cukai. Dulu pemungut cukai itu dicap sebagai orang yang suka memeras uang, suka apa ya? Orang berdosa gitu, orang jahat gitu. Suka menjatuhkan hidup orang gitu. Kayak demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang-orang pada nggak suka sama pemungut cukai. Nah, orang-orang pada bingung terus, kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa ya? Padahal Yesus itu orangnya kayak inspiratif, melakukan banyak mujizat. Tapi kenapa dia mau menumpang di rumah orang berdosa? Orang-orang bertanya kayak gitu. Orang-orang melihat Zakius dengan ada apanya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus menyebut nama Zakius, bukan menyebut nama orang berdosa. Yesus melihat Zakius sebagai apa adanya, bukan ada apanya. Yesus melihat Zakius sebagai Zakius, bukan sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Itulah yang disebut dengan apa adanya, bukan ada apanya. Yesus melihat Zakius sebagai orang
yang punya banyak kekurangan, punya banyak kelebihan. Orang dengan Zakheus itu sendiri, pokoknya diri Zakheus sendiri, bukan capnya sebagai pengucukai orang berdosa atau apapun. Yesus melihat Zakheus bagaimana adanya. Nah, Tuhan itu mau kita itu melihat orang dengan apa adanya. Mau melihat orang dengan tidak dengan keburukannya, tidak dengan apanya, tapi apa adanya. Aku mau melihat Coffee J sebagai Coffee J. Bukan sebagai kayak apa ya? Kayak orang berandalan, orang bundal, atau mungkin sebagai youth pastorku gitu. Aku mau melihat Coffee J ini sebagai Coffee J sendiri. Atau Ko Aldo bukan sebagai kayak orang berandalan juga, tapi aku melihat Ko Aldo ini sebagai Ko Aldo sendiri, Ko Aldo dengan apa adanya gitu. Bukan dengan meskipun nanti kalau jadi hakim gagal ya nggak apa-apa kok Do ya, kami tetap menerima kamu apa adanya. Kita itu diajarkan untuk melihat orang dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Meskipun dunia ini mengajarkan kita, meskipun dunia ini mengarahkan kita untuk melihat orang dengan ada apanya, tapi Tuhan itu mengajarkan kita untuk melihat orang dengan apa adanya. Camkan itu baik-baik. Asik. Aduh, gue sampai jatuh kan. Kaget saya. Oh gitu ya. Oke. Aku rasa itu sesuatu yang sudah bagus sih guys. Yang ngingetin kita sekali lagi bahwa jangan ngeliat seseorang itu karena track recordnya. Yes. Kenapa kita jadi benci sama seorang ya, karena kita nggak pernah ngeliat orang itu sebagaimana adanya dia. Yes, gitu. true. Kita ngeliat sifatnya, kita dengerin dari apa kata orang, tapi kita nggak mau bangun relasi sama dia. Jadi kalau tadi yang poin pertama harus bangun relasi untuk kasih pengaruh, yang kedua ini jangan ngelihat orang dengan ada apanya, apa adanya harus apa. Gitu. Ngeri. Oke. Geter. Lanjut. Apaan sih? Oke. Silakan lanjut. Sudah? Yap. Oke. Oh, ada pertanyaan terakhir. Ini aku yang bacain pertanyaan aja, capek aku ngomong. Ya udah, aku Vici yang jawab. Ayo. Lanjut. Halo ya. Kak. Kak. Bukan. Itu nge-spam. Nge-spam. Iya, tolong. Kak, buat mengasihi orang yang mencekno itu kan susah. Nah, terus aku harus apa dong? Wah, oke. Apa dong? Oke, buat ngasih orang yang bencana itu susah. Karena tadi kita sudah ngomong teman bicara gitu kan. Terus habis itu mungkin tadi udah harus bangun relasi, terus pas bangun relasi jangan just by cover. Pas kenalan beneran bencana. Terus gimana responnya ya kan? Sulit untuk mengasihi. Nah, aku tuh punya satu ayat yang sebenarnya aku renungkan, Ben, kebetulan dalam minggu ini. Yaitu di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Tapi aku akan bacakan dulu di Filipi 2-nya dulu ya. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Waktu kalian baca ayat ini, kalian mungkin udah pernah sering dengar bahwa kerjakan keselamatanmu. Ya kan, mungkin opa-omamu yang di rumah selalu ngomong kayak gini, mungkin ya kalau kalian orang Kristen, ayo kamu itu harus rajin pelayanan, kamu itu harus ke gereja, kalau pulang dari gereja itu pasti kamu akan jadi fresh gitu kan ya. Kayak papa saya. Wah, karena papamu pendeta. Oke, terus gue gak tahu. Oke, lanjutkan ya kan. Rasanya kayak semuanya itu kayak kita yang harus berusaha, kita yang harus mau. Kalau kita nggak mau, kita yang salah. Pokoknya pokoknya semuanya harus dari aku. Makanya pertanyaan tadi pasti muncul, pertanyaan di mana ya pasti sulit dong Kak kalau kita ngasih orang yang bencekno, orang yang bikin kita jengkel. Tapi seringkali kita cuma berhenti di ayat ini tanpa kita baca di ayat berikutnya. Di ayat 13 dikatakan karena Allah yang apa? Karena Allah yang apa? Mengerjakan di dalam kamu baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Tuhan. Somehow teman-teman, kalau kita baca ayat ini, doa kita akan jadi berubah. Doa kita yang mungkin biasanya selama ini kalau kita bencana, kita selalu doa gini, kalau kita nggak doa, Tuhan tolong ubahkan dia, kalau nggak Tuhan tolong berikan aku kekuatan supaya aku bisa bersama-sama dengan dia. Tapi kita nggak pernah doa, Tuhan berikanlah aku kemauan supaya aku bisa mengasihi dia. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran ini, maka yang terjadi adalah kita akan mengubah cara kita berdoa. Bukan saja meminta kekuatan,
Tetapi kita juga akan minta tentang kemauan. Bukan kemampuan doang, tapi kemauan untuk bisa mengasihi dia. That's why, kalau teman-teman lihat di Lukas 19, di ayat terakhir, Tuhan ngomong kan, di ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah Tuhan bisa jengkel? Tuhan bisa jengkel. Musa waktu dipanggil sama Tuhan untuk melayani bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa nolak 5 kali. Dan di penolakan yang kelima, Tuhan sudah jawab semua penolakannya. Di penolakan yang kelima, Tuhan murka. Tapi Tuhan itu panjang sabar, teman-teman. Tuhan gak memusnahkan Musa. Tuhan itu tambah ngomong sama Musa, aku akan pakai kamu, kalau kamu gak bisa ngomong, aku akan kasih penolong. Karena memang hatinya Tuhan itu untuk orang-orang yang terhilang. Sama kalau misalnya kita mau mengasihi seorang, mintalah kemauan, mintalah hati seperti hatinya Tuhan. Maka Tuhan itu akan mengubahkan hatinya kita semua. Dan I think that's enough for today sih, Ben ya. Udah panjang. Panjang banget. Panjang banget. Ya, semoga kalian semua terberkati. Kalau mungkin kita boleh kasih kesimpulan ya, sebelum nanti kita kontak. Yang pertama tadi apa yang dikatakan Ben? Apa Ben? Kita bisa memberikan pengaruh kalau ada relasi di sana. That's good. Yang kedua? Yang kedua, dunia mengarahkan kita untuk melihat ada apanya, tetapi Yesus mengarahkan kita untuk melihat apa adanya. Cakep. Yang terakhir, Ben? Ubah cara berdoa, tidak saja meminta kemampuan, tetapi juga kemauan. Asik. I think ini adalah sebuah hal yang terakhir yang bisa kita sampaikan di series teman bicara, dan kami percaya ini semua bisa jadi berkat buat kalian. Catat semua. Catat ini semua, dan yes, mari kita tutup dalam doa untuk teman-teman semua ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman yang Kau bagikan pada setiap kami, untuk ingetin kami lagi bahwa yes, kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengaruh. Kami dipanggil untuk menjadi generasi yang mengasihi Allah dan memberikan dampak. Kalau hari-hari ini Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang mungkin mencekno, orang-orang yang mungkin kami dengar dia itu buruk, Tuhan, kami minta ada hati, kami minta ada kemauan dalam setiap kami untuk kami bisa mendatangi mereka, memberikan pengaruh dalam kehidupan mereka, membangun relasi dalam kehidupan mereka, sehingga kami percaya akan ada perubahan yang besar karena Allah turut serta dalam setiap hubungan yang ada. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah memakai Benaya dengan luar biasa hari ini, Engkau sudah bicara banyak sama Benaya hari ini, Engkau juga bisa bicara kepada setiap anak-anak yang lain Tuhan. Thank you buat mentor Benaya yang sudah mau Tuhan mengimpartasikan kehidupannya, dan biarkanlah setiap kami Tuhan yang telah mendengarkan firman ini, kami juga bisa mengimpartasikan kepada lebih banyak orang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright. So